enak banget Kak Rosita ya. Oke baik teman-teman, salam kenal ya. Bertemu lagi dengan saya, jumpa lagi. Saya Ibnul Fadli ya, Regional Development Manager. Messi ya. Ada yang tahu lagu itu, ada yang pernah dengar? Sepertinya hanya angkatan 90-an ya. Oke. Ada nanti habis ini sesi ini ya. Baik. Teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya selama kurang lebih 3 minggu ya di Kota Makassar, tepatnya di cabang Rapocini ya. Yang tujuannya ini untuk memperlihatkan seperti apa sih kondisi real di lapangan, betul ya. Terkadang pada saat kita melihat tim trainer ngajar itu kayaknya kelihatannya SOP banget, betul ya. Tapi kondisi di lapangan itu seperti apa? Nah, itulah yang akan saya sampaikan pada hari ini, seperti apa sih yang seharusnya dilakukan dan realitanya seperti apa teman-teman ya. Jadi itu tujuannya, kita akan melihat realita itu seperti apa ya di lapangan dengan SOP yang diajarkan. Baik, untuk mempersingkat waktu agar semangat, boleh tangan diangkat dulu ke atas semuanya. Oke, 1, 2, 3 kita ucapkan mus sambil ke arah depan ya. 1, 2, 3 Hus. Oke, kita lepaskan energi positif semuanya agar semuanya terhilang dari rasa kantuk, semuanya terhilang dari rasa penat ya. Tinggalkan semua urusan, kita fokus di sini ya, karena presentasi saya akan sangat menarik ya. Jadi saya butuh waktunya dan juga perhatiannya dari teman-teman semua. Oke, baik. Hasil observasi saya di lapangan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu cabang Rapocini tempat saya melakukan observasi ya, di mana cabang ini merupakan cabang pertama yang ada di Sulawesi, opening di tahun 2017 ya. Proses rekrutmen dari bulan Maret dan proses pencairan pertama itu di bulan April 2017. Oke. Lalu cabang Rapocini terletak di regional 10, dia di area 1. Area manajer adalah Ibu Jusmaini. Lalu untuk mitra aktif yaitu 1780, OS cabang itu 5,1 M. Lalu OS parnya ya 824 juta. Ya Mas Dimas yang mungkin baru join di Bina Aktor tahu istilah apa? Tahu. Apa itu? Tunggakan ya, betul sekali. Ya, portfolio at risk. Oke, mungkin di tempat lain namanya itu adalah NPL, non performing loan ya. Ada PAR, ada NPL gitu. Ada PAR, NPL beda juga ya. Wah, ini ilmu baru. Terima kasih. Baik. Lalu PAR rasio di sini jadi 16% dan juga mitra PAR 374 mitra, terdapat 7 AO, 1 BM, 1 DBM dan juga 1 AO task force. Oke, jadi ini adalah detail-detail untuk nama kepala cabang, DBM-nya, adminnya ada 7 AO di sini dan juga ada 1 task force. Bisa dilihat teman-teman, AO-nya di sini pada baru semua ya. Lihat, joinnya paling tua itu hanya 2021. Ya, dia baru 1 tahun di bulan Agustus lalu, jadi belum ada lebih dari 3 tahun. Fakta menariknya adalah karena cabang lama OS para tinggi, ini fakta menariknya, sehingga turnover itu juga tinggi karena masalahnya sudah tinggi. Ya, sudah ditekan PAR, sudah ditekan juga pencairan, belum lagi ada beberapa cash fraud. Ya, dan ini menyebabkan di cabang Rapocini pergantian pemainnya itu cukup tinggi. Oke, baik. Oh ini masuk subhanallah, ternyata belum dicolok. Lebih kecil ini apa ya dibanding yang tadi. Oke. Baik. Nah, tadi saya sampaikan teman-teman, saya punya cara menarik dalam menyampaikan dan ini bisa jadi sedikit berbeda dengan yang teman-teman punya ya. Jadi untuk tata cara saya mempresentasikan, saya akan membagi 3 layar ini menjadi 3 agar teman-teman itu bisa fokus untuk melihat. Ya, kalau misalnya layarnya besar pasti teman-teman, oh iya garis besar ini. Tapi kalau ada yang kecil, harapan saya adalah teman-teman akan tertarik untuk melihat layar tersebut. Ini layar apa ya? Ini layar apa ya? Di sini penjelasannya apa? Agar menyambung, teman-teman bisa tahu apa yang ada di layar. Saya akan sambil menyampaikannya. Makanya saya butuh perhatian teman-teman di layar. Bisa semuanya? Boleh saya minta waktunya? Boleh ya? Baik. Oke, teman-teman, di sini yang pertama saya menyampaikan terlebih dahulu, saya tidak mendapatkan proses ekspansi karena untuk cabang lama Senin sampai Kamis full melakukan minggon angsuran. Ya,
Sehingga ekspansi untuk mitra-mitra baru itu hampir tidak ada. Ketika pun ada, itu hanya untuk pergantian untuk net off dan juga next cycle. Ya, sehingga saya tidak mendapatkan proses ekspansi. Jadi saya langsung dapat proses sosialisasi. Itu pun proses sosialisasi banyak dilakukan di hari Jumat, karena Senin sampai Kamis itu full minggu. Ya, nah, di mana teman-teman, ketika saya melakukan proses sosialisasi, saya di sini melihat dengan yang ada di SOP. Jadi saya mencoba membandingkan dengan yang ada di SOP di materi training yang ada di LMS. Ya, boleh nanti Bapak Malik dibantu untuk dikoreksi juga di LMS ini ada yang belum diupdate ya, karena ini juga yang dibaca sama peserta, sehingga ketika peserta baca loh materi seperti ini ya, kok berbeda dengan yang ada di slide-nya Pak Malik sebagai trainer. Ini juga nanti bisa menjadi koreksi untuk teman-teman tim trainer untuk bisa mengupdate materi yang ada di LMS. Baik, kita lanjut ya. Untuk di langkah pertama proses sosialisasi, AO sudah mengingatkan 1 hari sebelumnya, ini sudah sesuai dengan SOP. Lalu kita lanjut di langkah kedua. Di langkah kedua ini AO bertemu dengan mitra potensial ya, dengan waktu yang sudah ditentukan 15 menit sebelumnya. Tetapi uniknya adalah, faktanya adalah AO-nya pas datang jam 1 ya, karena saya mendampingi jam-jam 1 pas mereka datang, jadi nggak 15 menit sebelumnya ya. Untungnya mitranya udah pada ngumpul, jadi mitranya memang karena semangat ya. Nah, kebetulan mitranya ini uniknya adalah mitra baru ya, 12 orang mitra baru semua, sudah sesuai dengan SOP. Minimal mau melakukan sosialisasi adalah berapa? Ya, 10 atau 12? 10 orang ya. Oke, baik. Jadi 10 orang minimal untuk bisa sosialisasi. Kurang dari 10, maka sosialisasi dibatalkan. Oke. Baik, kita lanjut ke langkah. Jadi kalau teman-teman bisa melihat di sini, oke, saya kondisikan terlebih dahulu. Oke ya. Di sini di slideshow saya, di sini ada tulisan langkah. Ya, nah di sini jadi teman-teman nanti bisa mencocokkan, bisa mematchkan dengan yang ada di sini. Cara lihat langkahnya, tolong teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini langkah 1, 2, 3, bisa lihat nanti juga di sini. Sehingga kalau misalnya di sini langkah di bagian sebelah kanan layar itu sudah sesuai, maka akan saya skip karena memang sudah sesuai dilaksanakan oleh tim cabang. Oke. Baik. Lalu untuk di langkah selanjutnya, menariknya di sini adalah, dan biasa terjadi di beberapa cabang, AO tidak membawa poster alur proses. Ya. Jadi ketika AO menyampaikan, AO-nya nggak bawa poster alur proses. Tetapi pada saat lihat, saya dan juga mendengarkan, AO-nya sebenarnya hafal dengan apa yang dia mau sampaikan. Tetapi ada beberapa hal juga yang tidak dia sampaikan. Ada beberapa hal yang lupa, walaupun secara garis besar inti dari sosialisasi AO-nya sudah lakukan. Itu hasil temuan saya di lapangan. Baik. Lalu untuk di langkah selanjutnya, di langkah keempat, di sini tadi ya, nggak semua dijelaskan langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkah yang ada di materi itu tidak dijelaskan, teman-teman. Lalu untuk kumpulan hebat dia menjelaskan, tetapi untuk bagian mitra usaha yang harus dihindari, AO-nya tidak sampaikan. Ya, jadi nggak disampaikan tuh yang dilarang ini usaha. Yang dilarang contohnya apa aja teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Judi, ya. Lalu prostitusi. Lalu apalagi yang ilegal ya, jual narkoba atau hanya barang yang jual rokok tok, itu nggak boleh ya, rokok dan turunannya. Baik, lalu untuk langkah ke-6 selanjutnya, kita menghitung 6. Iya. Nah, di langkah ke-6 ini sama ya, prosesnya tidak disampaikan melihat dari poster alur proses. Ya, nah ini juga menarik teman-teman. Langkah 6, langkah 7 dia sudah lakukan ya. Langkah 6 itu seperti di layar ya, menyerahkan agenda pertemuan sosialisasi. Oke. Baik. Di sini kita bisa lihat di langkah sosialisasi. Oke. Nah, di sini ada juga yang menarik teman-teman, ketika disosialisasi ya, tiba-tiba ada satu mitra
dia keluar tempat sosialisasi. Pas ditanya, Bu, mau kemana? Ibunya diam-diam aja. Ternyata ada selentingan mitranya itu bilang mau pencairan itu di Amarta. Jadi kalau pencairan di Amarta, teman-teman, penanggung jawab sama si mitra harus hadir dan juga melakukan salaman sah, begitu ya. Nah akhirnya ketika kita foto sosialisasi, ibunya ini kurang. Jadi pas kita foto itu hanya 11 orang. Sosialisasi kalau 11 orang bisa dilanjutkan apa enggak? Bisa ya, karena tadi minimal 10 orang. Baik. Oke. Itu untuk bagian sosialisasi, teman-teman. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah cukup jelas? Bisa kita lanjut? Oke. Baik. Pak. Silakan, Pak Fajar. Mengapa? Apa bedanya? Kenapa kok dilakukan sosialisasi, Pak? Kenapa dilakukan sosialisasi? Ini pertanyaan ini apa yang hasil ini ya? Ininya atau materinya begitu ya? Ya. Kayaknya kalau materi besok ya Pak ya. Atau ini kita bisa oke, silakan Anda sok. Oke, dari hasil observasi apa sih tujuan dari sosialisasi? Baik, ya. Tujuan sosialisasi berarti kita kembali lagi. Oke. Tadi kalau menurut Pak Fajar, saya kembali lagi menurut Pak Fajar, yang Pak Fajar ketahui sosialisasi di Binaan itu seperti apa? Sosialisasi adalah yang saya tangkap, yang saya ketahui, ibu-ibunya itu diundang lagi, terus dikumpulkan untuk dijelaskan tentang produk Bina Arta. Jelaskan lagi untuk produk Bina Arta, ya. Baik, itu sudah tepat, ya. Jadi teman-teman, sebagai definisi di layar, sosialisasi itu adalah pertemuan awal yang berisi minimal 10 calon mitra. Jadi petugas mempromosikan tentang Bina Arta, ya, untuk meyakinkan si calon mitra agar tertarik, agar mitra ini membentuk kumpulan baru. Ingat, teman-teman harus ingat, ya, sebelum melakukan sosialisasi ada proses. Tadi saya awal sampaikan namanya proses apa? Ekspansi, betul. Jadi mitra yang kita sosialisasi itu sebelumnya wajib diekspansi. Seperti itu Pak Fajar. Jadi sudah terjawab pertanyaannya? Sudah. Baik. Ya, sudah cukup jelas? Kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Baik. Untuk proses selanjutnya kita akan proses yakni adalah UKM. Ya. Teman-teman, apakah ada yang tahu singkatannya UKM? Boleh angkat tangannya, satu orang baru bicara, jangan semua keroyokan ya, nanti saya dikeroyok. Ada yang tahu UKM itu apa? Silakan. Uji kelayakan mitra. Baik. Terima kasih. Yang saya tanya, bukan itu pertanyaannya. Itu kan singkatannya. Detailnya apa UKM? Ya, ada di sini ya. Proses membentuk kumpulan, Pak, sangat aktif sekali ya. Baik, ini tadi tujuan saya di awal apa? Perhatikan layar di depan agar tertarik, agar menarik ya, melihat apa aja sih fakta unik yang ada di lapangan. Oke. Teman-teman, fakta unik yang saya dapatkan pada saat proses UKM di sini adalah ada proses dokumen yang tidak dibawa, sama si peserta, si AO-nya itu apa? Itu adalah buku agenda AO, tidak dibawa teman-teman. Padahal buku agenda AO ini sangat penting. Ya, ingat kemarin saya ajarkan apa di ekspansi? Ya, tujuannya buku agenda AO itu adalah untuk mencatat aktivitas si AO-nya agar itu menjadi bukti kepada kepala cabang bahwasannya AO sudah melakukan proses A, B, C, D, E. Baik, kita lanjut. Ya, untuk proses 1, 2, 3. Jadi ingat teman-teman, AO-nya itu harus datang satu-satu ke rumah calon mitra. Datang satu-satu ya ke rumah calon mitra, nggak boleh ke rumah tetangga mitra. Lalu juga AO menyapa dan juga mulai mengumpulkan informasi. Ini sudah dilakukan oleh AO atas nama ini Ibu Suci. Jadi teman-teman bisa dilihat di layar. Di sini ada proses Ibu Suci mengumpulkan informasi teman-teman. Ya, di sini Bu Suci menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan proses UKM. Dia sudah menanyakan usahanya sudah berapa lama, ya. Lalu rumahnya tinggal sendiri atau tidak, salah satunya ya. Lalu pengeluarannya berapa, pendapatannya berapa, dapat dari suami berapa, jenis usahanya jualannya per berapa hari, lalu beli bahan bakunya berapa. Lalu setelah proses pertanyaan ini Ibu Suci mencatat.
Nah, ini fakta uniknya teman-teman. Di sini seharusnya AO langsung menginput ke dalam handphone TrueSell ketika di lapangan, di input ya. Nah, tetapi justru AO Suci ngaku, Pak, kalau saya input di sini waktunya nggak cukup. Jadi dia catat di kertas, ya. Lalu dia bawa pulang, inputnya di mana? Di cabang, ya. Nah, satu juga tantangannya adalah terkadang kalau AO kita ini nggak punya paket data, teman-teman. TrueSell kita itu nggak ada paket datanya, ya. Ya kita kan bisa tahu ya kondisi AO tidak semua sama, ya. Seperti lagu siapa itu, semua tak sama? Padi, betul sekali, ya. Semua tak sama, tak pernah sama, ya. Jadi ada AO yang mampu, ada AO yang mungkin ya pulsanya habis, jadi dia hanya cetak, tapi dia foto pakai TrueSell, di fotonya pakai offline mode, ya. Jadi dia lagi mati, nggak ada paket datanya, ya. Akhirnya dia isi di rumah. Nah, lalu di sini teman-teman yang menarik juga yang saya dapatkan adalah materi pengawasan. mitra di tahapan kelima, ya. AO kita, AO yang ini, biasa peringatan untuk waktu saya sisa 15 menit lagi, teman-teman. Ya. Oke, jadi di sini yang fakta menarik yang saya dapatkan adalah AO tidak nanya pendapatan si mitra, ya. Pendapatan berapa banyak sih per hari, jualannya apa aja, mitra si AO-nya tidak menanyakan kepada calon mitranya, ya. Nah, teman-teman, di sini saya menarik, ya. Bisa dilihat di layar, teman-teman. Ada yang tahu calon mitra ini sedang foto di mana? Di toilet, ya. Ingat materi kalau berhubungan dengan toilet, materi apa? Kompak, ya. Jadi entah karena memang si AO-nya ini tidak diikutin sama saya gitu ya, wah langsung dia tuh mungkin ada pakai itu, ada HR, saya tanyain kompak sekalian deh, jadi dia foto di kompak gitu ya. Jadi ini AO-nya sudah menambahkan untuk materi kompak, jadi dia foto, siapa tahu mitranya ini bisa menjadi mitra kompak untuk memperbaiki sarana sanitasi ataupun toiletnya, ya. Mudah-mudahan sih, saya harap setiap AO itu juga menanyakan ya kepada semua mitra. Baik, itu tadi ya. Jadi proses UKM teman-teman hanya proses 5 dan proses 10 yang tidak dilakukan oleh AO Suci. Oke, nah di sini adalah ini fakta menarik dan juga ini sangat penting teman-teman. Mohon perhatiannya. Halo, hai. Seharusnya teman-teman ya AO itu melakukan cek lingkungan, ya. Proses cek lingkungan masih ingat ya, dia menanyakan mitra dan juga tetangga-tetangga mitra di sekitarnya. Ingat berapa? 2 sampai 3 tetangga. Nah, di sini faktanya adalah karena rumahnya ini berada dalam satu gang, satu lorong, dan di dalam satu kotak itu kanan kirinya sudah gedung-gedung dan ruko. Jadi di dalam lorong ini, dalam kubangan ini, ya, itu hanya ada 20 rumah. Ya, dan karena kondisinya padat, AO ini tidak melakukan cek lingkungan. Ya, ketika saya tanya, kenapa nggak dilakukan cek lingkungan? Oh, mitra ini adalah mitra recycle, apa istilahnya ya? Mitra lama, terus dia menjadi mitra kembali. Ya, jadi dia merasa sudah, oh percayalah, ya, ini karena mitra lama. Oke, baik. Sampai sini tahapan UKM ada hasil observasi saya. Ya, ingat tadi UKM apa, Mas Dimas? Uji kelayakan mitra. Uji kelayakan mitra. Oke. Nah, kalau uji UKM kita harus menanyakan langsung kepada mitra, ya, untuk melihat apa aja tadi, ada yang ingat apa aja yang ditanyakan di usahanya. Ini loh. Oh, Usahanya udah berapa lama? usahanya berapa lama terus? Ya. Pengeluarannya, lalu apa lagi? Bagian keluarganya ditanya enggak? Ya. Ditanya di keluarganya ya. Baik. Oke, terima kasih. Sampai sini sudah cukup jelas. Apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut kembali untuk proses yang ketiga. Setelah UKM proses apa yuk? LKKM. Baik, latihan kedisiplinan kumpulan mitra yang tadinya 2 kali, sekarang di SOP terbaru hanya dilakukan 1 kali. Ya. Oke, di LKKM ini teman-teman, ya, ada beberapa proses. Ya. Kondisi AO yang saya temani itu di lapangan, beliau sama juga nggak bawa poster kehadiran, ya, poster alur proses itu tidak dibawa.
ya. Lalu pagi hari sebelum berangkat, sesuai SOP, AO-nya ini udah nelpon dulu mitranya. Bu, kita kan RKKM ya Buna, kumpul nanti jam 10 Bu, jangan kita lambat. Buna, panggil teman-teman tak semua. Ya, panggil teman-temannya Bu, jangan sampai terlambat. Kalau saya terlambat, saya akan ada kegiatan lain dan bisa ditunda nanti Bu, proses pencairannya. Ya, sehingga ketika dikasih tanda kata-kata itu sama si AO-nya, mitranya sadar. Ya, dan langsung, ayo cepat kumpul. Oke? Ketika saya datang, saya berangkat dengan AO jam 10 kurang 15, tiba di lokasi kurang lebih jam 10 kurang 5, karena memang 10 menit perjalanan dari cabang ke lokasi rumah mitra. Ya, jadi mitranya adalah mitra net off, sehingga untuk mitra net off minimal berapa orang ada bisa tempat di sini ada berapa orang teman-teman? 5. Ini termasuk kan? Yang belakang. Bukan mitra ini ya? Tugas Pak. Oh, tugas suami mitra. Selingkuhan mitra. Aduh, selingkuhan mitra. Itu yang tadi keprank itu tuh. Keprank. Si cowok A ini. Wah, lebih besar dia nih. Ya, coba dapat yang bohai. Walaupun ada operasi plastik tapi perempuan beneran. Cewek bohai ya, tapi cewek beneran. Oke, baik teman-teman. Di sini teman-teman ya, di LKKM ada 14 proses. Ya, dari 14 proses itu yang AO saya temenin 12 proses dijalankan, 2 tidak. Oke, yang tidak dijalankan itu proses apa aja? Yang pertama adalah proses bisa dilihat di sini pembawaan proses poster alur proses lagi-lagi ya. AO merasa sudah jago, sudah senior, sudah lebih dari 1 tahun, dia sudah ingat apa yang di kepalanya. Jadi dia tidak membawa poster alur proses ya. Lalu juga di proses yang ke-10 seperti biasa lupa dia tanyakan terkait informasi bab peduli mitra. Ini juga bisa jadi bahan masukan Pak Ali, Bu Rita juga Pak Lihat. Ini nomornya belum diupdate yang di LMS 0800 1900 500, karena setahu saya itu sudah ganti ya nomornya, itu belum diupdate. Baik, untuk LKKM ya sampai sini apakah ada yang mau tanyakan? Ingat tadi kalau LKKM untuk proses next cycle minimal yang melakukan LKKM berapa orang? Minimal berapa orang tadi? 5 ya. Untuk net off itu minimal 5 untuk putaran berikutnya ya. Oke, baik, sampai sini sudah cukup jelas. Apakah ada yang mau tanyakan? Angsuran keberapa Pak? Ini Sisanya? net off sisanya dia sisa 10 lagi. Jadi dia masih ada sisa angsurannya. Kalau yang saya ingat ya, itu angsuran ke 20 ya, 20 atau 21 ya. Jadi ketika dia sudah 20, dia sudah bisa melakukan top up istilahnya ya. Apa kalau di Mekar namanya? Mas net off, top up sama kali ya. Ya, itu ya. Pencairan lagi, PL. Pencairan siklus kedua. Betul. Lanjutan. In English it's next cycle. Ya. Siklus lanjutan. Ya. In Germany is tambah lagi Bu. Nah, itu bahasa Jermannya. Ya. Tambah ki. Ya, baik. Ini proses untuk RKKM. Selanjutnya teman-teman, seperti biasa saya akan lanjut slide ke pertemuan proses UPKM terlebih dahulu ya. Ini proses BM. Jadi teman-teman, setelah LKKM, proses yang dilakukan adalah pengesahan. Ya, kalau di bidang harta namanya adalah UPKM. Di sini ada 24 proses ya di UPKM ini teman-teman. Seperti biasa di Sulawesi yang paling lupa adalah di proses kelima. Ya, dia tidak bawa poster alur proses. Oke, di sini di proses kelima selain gak bawa proses alur poster alur proses adalah saya coba menghitung ya. Jadi fakta menariknya di sini teman-teman. Nah, jadi sesuai SOP, pertama kali dilakukan UPKM adalah BM datang ke rumah kumpulan, ke rumah ketua kumpulan ya. Baru dari rumah ketua kumpulan ini BM minta diantarkan ke rumah calon-calon mitra ya. Kenapa? Karena kan yang melakukan proses LKKM tadi sampai UKM LKKM adalah AO ya. Jadi BM tahu nggak rumahnya si calon mitra? Nggak tahu ya, hanya bermodalkan titik. Syukur-syukur kalau ini mitra net off next cycle, jadi BM-nya bisa tahu. Nah uniknya kalau BM berganti, dia nggak tahu rumah kumpulannya, serah terimanya nggak smooth. Ini terkadang menjadi kendala ya, saling sharing
live location ataupun Google Maps ya. Jadi saya ngikutin AO dari belakang, BM dari belakang ya. Jadi itu jalan. Nah, di sini kurang lebih jaraknya itu 1,5 km. Saya sudah hitung pakai speedometer ya, 1,5 dari rumah ketua kumpulan dan ke rumah calon-calon mitranya 1,5 kilo. Tetapi karena memang di dalam kota Makassar padat ya, komplek. Jadi memang kesannya nggak terlalu jauh, rasanya nggak terlalu jauh ya. Jadi di dalam perumahan komplek-komplekan begitu. Nah teman-teman, ini secara singkatnya dulu proses UPKM. Setelah proses pengecekan si data kartu keluarga ya dan juga KTP ketua kumpulan, siapa nih namanya kalau suaminya? Penanggung jawab ya. PJ-nya itu, ingat teman-teman, PJ pada saat UPKM harus hadir ya. Ketika tidak hadir, UPKM dibatalkan. Tidak boleh UPKM kalau suami atau penanggung jawab mitra itu tidak ada satu UPKM. Ingat ya. Oke, baik. Nah, ketika di sini proses UPKM ini proses fotonya ya. Ketua cabang, ketua kelas kepala cabang itu memfoto calon mitra. Ingat teman-teman, foto mitra harus terlihat semua, wajahnya harus terlihat. Gak boleh ada yang gak terlihat ya. Baik. Nah, hasil observasi saya di proses kelima ya, itu tadi poin saya adalah satu, dia tidak agak lebih dari 1 km ya, 1,5 ya. Nah, lalu juga cek lingkungan itu tidak dilakukan di kesempatan saya lakukan UPKM yang pertama, tetapi UPKM kedua kita melakukan cek lingkungan teman-teman. Nah, uniknya pada saat kita cek lingkungan, karena kondisinya hujan ya, jadi di sini saya merasakan langsung gimana susahnya tim cabang ya. Ini pengalaman saya sendiri ya, saat kita hujan-hujanan pakai jas hujan ya. Lalu karena ini sempit gangnya, kita parkir motor di ujung gang, di ujung lorong, baru kita jalan. Ya, kita jalan ke rumah calon-calon mitra. Syukurnya rumah calon mitra nggak terlalu jauh. 2-3 minggu lalu ya, Mas Ari juga tahu kondisi hujan di Makassar kenceng. Ya, bisa dikategorikan peringatan cuaca dini tuh muncul terus di notifikasi handphone dari BMKG online. Akhirnya saya jalan dengan BM pakai sendal jepit, pakai jas hujan, melakukan UPKM, foto lagi, jalan lagi ke rumah kumpulan, hujan-hujanan, foto lagi. Jadi bisa dilihat di sini teman-teman, BM masih pakai jas hujan, ini jas hujan saya warna hijau. Sekali lagi ingat, harus ada penanggung jawab. Dan pada saat UPKM ingat harus KTP asli ya, dan juga kakaknya penanggung jawabnya ya. Kalau misalnya penanggung jawabnya itu bukan saudara kandung. Kalau misalnya kakak si PJ dengan calon mitra itu beda kakak, jadi si penanggung jawabnya juga harus bawa kakak aslinya, ya. Nah, uniknya di sini adalah kakak sekarang itu cuma pakai kertas di print, betul ya? Udah nggak lagi dari dinas kependudukan yang pakai warna biru dan di stempel. Sekarang udah nggak ada stempel basah, tapi stempel online istilahnya ya, barcode. Baik, seperti biasa di tahapan ke-11 lagi-lagi temuan saya di lapangan adalah BM nggak pakai poster alur proses. Hampir sama tadi dari proses sosialisasi, tidak ada yang bawa. Sama juga di proses ke-16 BM tidak menginformasikan Binarta Peduli Mitra. Ya. Lalu di tahapan ke-19 teman-teman, poin A dan poin B itu tidak dibacakan. Jadi, ingat teman-teman ya, pada saat nanti mau melakukan UPKM BM itu harus membaca isi dari perjanjian kesediaan dan kesanggupan tangguh RETM ya, di F08A ya Bu Uri ya. F08B itu mitra BM itu harus membacakan di depan calon mitra dan juga penanggung jawabnya. Ibu bahwasannya nanti Bapak menjadi penanggung jawab ya. Datanya nanti ada, teman-teman bisa lihat sendiri ya, kata-katanya seperti apa saja. Oke, baik. Itu tadi hasil observasi saya di bagian UPKM. Ya, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Boleh angkat tangannya? Apakah sudah cukup jelas? Oke, baik. Ingat tadi UPKM Mas Asrof, kita datang kunjungan ke rumah mitra yang terlebih dahulu atau ke tempat kumpulan terlebih dahulu?
Ke tempat kumpulan. Ke tempat kumpulan. Oke, apakah benar jawaban Mas Asraf, Mbak Dian? Iya. Benar? Kumpulan dulu. Atau ke rumah mitranya dulu satu-satu? Oke, saya ganti pertanyaannya, saya ralat. Pada saat melakukan UPKM, apakah kita mengunjungi rumah mitra, calon mitra satu persatu terlebih dahulu, baru ke tempat kumpulan rame-rame, atau kita ke tempat kumpulan yang rame-rame dulu, baru ke rumah si calon mitra satu persatu pada saat melakukan UPKM? Kalau yang tadi dijelaskan ke kumpulan dulu, baru ke rumah mitra. Oh, rumah mitra. Oke, baik. Berarti kalau gitu saya ralat ya. Jadi, yang tadi saya sampaikan di awal, ini adalah gambar ke rumah ketua kumpulan. Ya. Jadi, saya ralat. Kondisinya adalah kita ke rumah ketua kumpulan tapi bukan ke kumpulan rame-rame. Ya, jadi kita ke rumah ketua kumpulan. Setelah itu ketua kumpulan mengantarkan ke rumah calon mitra satu persatu. Setelah selesai 5, 6, 7, 8 calon mitra kita kunjungi UPK satu persatu, baru semua calon mitra kita suruh ke rumah kumpulan. Baik, ingat, jadi kita ke rumah calon mitra satu persatu dulu ya, baru kita kumpulin tuh ya. Setelah kumpul baru nanti ingat kita harus ada dokumentasinya ya. Di dokumentasi ini apa aja yang dijelaskan besok akan disampaikan di materi UPKM ya. Kata-kata apa saja yang harus disampaikan saat UPKM. Oke. Cukup jelas sampai LKKM ya, UPKM ya, uji pengesahan kumpulan mitra. Kita lanjut ke proses selanjutnya. Ada yang tahu setelah pengesahan proses apa? LKKM. Oke. Yakin? Pencairan. Oke, ini adalah tahapan yang paling disukai oleh mitra. Ya, subhanallah kata mitra ya. Faktor uniknya adalah pernah nggak dapat AO curhat? Kalau pada saat pencairan mitranya itu seneng, bahagia gitu, baik sekali bahasa halus, ketika ditagih PKM. ya pada saat ditagih mitranya bagaimana? Ngumpet. Ngumpet, Marah. Kacau gimana? Kalau itu di Mekah di Minata. Oh iya. Enggak ada. Kemarin Orang mitranya bukan mitranya Minata juga. Tapi beda cara servisnya. Oh, iya, Jadi iya. kalau di Minata kalau datang Itu yang punya uang buatan surat. Oke teman-teman, di tahapan pencairan itu ada dua tahapan, tahapan pre sama tahapan pas pencairan. Tahapan pre yang paling mudah diingat adalah kita fokus ke admin, ya. Tahapan pre pencairan, admin menerima data dari CPU, lalu mulai mendapatkan kode ya, pokoknya lalu admin melakukan pencairan atau penarikan uang di bank, ya. Itu tahapan pre-nya. Penarikan uang di bank itu di hari H, ya. Oke, ingat teman-teman, admin ada tahapan pre, lalu juga tahapan pas pencairannya, ya. Oke, hasil observasi saya sama teman-teman. Ketika saya melakukan observasi, yang ada adalah pada saat menyampaikan apa-apa saja yang harus dilaksanakan ketika pencairan, BM tidak menggunakan proses alur proses. Halo, boleh perhatian ke depan? Di sini uniknya adalah karena akhir bulan tanggal 29 Desember, ya, kejar target yang harus pokoknya cair. Apa bahasa Inggrisnya cair? Cair. Becek. Oke. Baik, jadi ini di sini dia tidak pakai proses alur proses, ya. Jadi di sini tahapannya hanya ini aja teman-teman. Sisanya BM sudah melakukan semua, ya. Admin juga sudah melakukan tugasnya dengan baik, di mana memanggil mitra satu persatu ke dalam ruangan, lalu menyerahkan uang di dalam amplop, ya. Ini sesuai dengan SOP-nya. Lalu meminta mitra menghitung di depan admin. Ingat teman-teman, minta mitra menghitung di depan admin. Kalau uangnya sudah sesuai, maka mitra langsung menandatangani form di atas materai, ya. Nah, pertanyaan saya, kalau misal uang nggak sesuai gimana? Ada yang tahu nggak? Atau ada yang pernah dapat case-nya nggak? Kurang atau kalau Di dalam misalnya kurang, gimana? Ada pernah dapat case-nya? Uangnya kurang? Atau selalu pas? Pernah ada kejadian ya. Nah, kalau kejadian kayak gitu, saya pernah tanya ke BM-nya, yang harus dilakukan adalah admin menghitung ulang. Ketika memang pada saat dihitung depan mitra dan memang dihitung bersama kurang, maka itu menjadi tanggung jawab admin. Admin yang harus mencari selisihnya atau mengganti uangnya, ya.
Nah, ketika mitra sudah tanda tangan dan keluar, ingat admin diminta sampaikan ke calon mitra jangan pulang dulu karena kita mau foto dokumentasi. Nah ya, yang harus ditekankan di sini pada pencairan adalah karena ini sudah uang, sampaikan admin dan juga BM kepada calon mitra. Bu, ketika sudah keluar ruangan, uang ini sudah menjadi tanggung jawab ibu. Ketika di luar ruangan ini uangnya kurang, maka itu bukan menjadi tanggung jawab bina arta. Cukup jelas teman-teman? Itu yang perlu disampaikan nanti nih ke calon mitra. Ya, ini contoh serius. Ini pernah kejadian. Halo, teman-teman. Ini pernah kejadian. Mitra setelah pencairan di luar uangnya hilang, uangnya kurang. Dia marah-marah ke petugas. Loh, tadi kan di dalam sudah disampaikan, ibu menghitung bersama dan uangnya pas. Ya, akhirnya cek per cek, kita tanya ke kumpulannya, ternyata memang ibunya ini kalau bahasa Makassar itu pabote, tukang bohong. Ternyata memang dia menjadi mitra atas nama dan uang itu sudah diambil sama teman yang lain. Nah, kalau udah kayak gitu, akhirnya itu di luar urusan kita karena sudah di luar pencairan. Kalau uang hilang itu menjadi tanggung jawab si mitra. Ya. Terus Masih bro, masih banyak nggak materi? terakhir, mingguan Pak. Mingguan. 1 menit. Mingguan. Ya, ingat setelah itu difoto, udah habis minggu udah nggak ada lagi. Siap itu. Ini calon mitra Pak. Ada sih ada calon mitra yang cantik, nanti Pak saya tunjukkan ya Pak ya. Oke teman-teman, setelah itu kita ada proses namanya mingguan ya. Nah ini proses mingguan nih. Jadi proses mingguan teman-teman yang unik adalah hasil observasi saya. Ini adalah kumpulan yang bubar menitip. Oke. Jadi keterangannya adalah di sini si calon mitranya untungnya mereka menitip semua, tapi tetap bayar. Ya, ini tetap bayar semua. Lalu di sini mitranya hanya 2 yang hadir, sisanya nitip tapi bayar. Ini kondisi-kondisinya ya. Saya tidak mendapati mitranya hadir semua. Saya belum dapat pada saat ikut mingguan. Ya, ini juga. Nah, ini kita nagih. Lucunya ini ibu bayar 40.000, 200.000-nya lagi tetangganya. Ternyata mereka percaya bagi 2. Jadi kita nagih. Ya, 200.000 ke sini, 20.000 ke tetangganya. Ya, nah ini dia ya. Sama ibu-ibu juga bayar tapi nitip. Ini hanya foto dokumentasi saja. Oke? Nah, ini lebih parah kondisinya, Bapak, teman-teman sekalian. Ini bukan mitranya tapi ibunya si ketua kumpulan. Nitip ke ketua kumpulannya kerja. Bayangkan teman-teman, kita ketemu bukan sama mitra, tapi ibunya calon ketua kumpulan. Karena ketua kumpulan mitranya itu adalah udah bekerja. Gak apa-apa, yang penting Pokok bayar. Pokoknya bayar. Ya, oke baik. Terakhir teman-teman di proses yang saya dapatkan adalah follow up par. Ya, di follow up par ini kondisinya adalah si mitranya usahanya tutup, kasihan. Ya, jadi dia mempersiapkan, oh silakan kita masuk, silakan masuk. Ya udah, katanya kondisinya kayak begini ya, saya nggak bisa bayar. Saya hanya mengandalkan anak saya yang bekerja menjadi tukang lakban dus di Jalan Veteran. Jadi itu dia toko otomotif buat di packing ya. Dia hanya mengharapkan dari situ uangnya. Ya akhirnya bagaimana ya, kita tetap datangi karena memang dia statusnya bukan kabur. Kalau statusnya kabur, berarti itu bisa nanti mungkin di WO. Ya penanggung jawabnya juga udah lepas tangan PJ-nya. Oke, ya ini kondisinya. Baik, terima kasih teman-teman. Itu tadi hasil presentasi dari saya. Ya, besar harapan saya sekali lagi teman-teman bisa menghafal, mengingat materi yang sudah saya sampaikan terlebih dahulu yang tadi. Ya, oke. Ingat proses di awal yang pertama itu adalah proses apa? Yang di sini ekspansi, lalu ekspansi, sosialisasi apa? UKM, habis UKM, LKM, lalu pemesan apa nama di binatanya? UPKM, habis UPKM pencairan, lalu itu ada proses penagihan ya, dan juga nanti diselipin net off next cycle dan memang saya belum dapati. Oke, baik. Apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas semua? Cukup jelas semua ya. Oke. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman ketika nanti teman-teman terjun ke lapangan ya. Harapan kami juga dan harapan manajemen teman-teman bisa mengikuti alur SOP dengan baik sehingga prosesnya baik, pencairan juga lancar, tidak ada nanti proses yang atau mitra yang ngepar ya. Sehingga tidak ada yang ngepar ya, profitabilitas perusahaan juga baik sehingga nanti balik lagi ke diri kita ketika nanti kita ada proses kenaikan gaji. Teman-teman pada mau naik gaji? Mau Pak. Ada yang nggak mau naik gaji? Enggak mau Pak. Saya Nggak ada ya?
Karena Bapak belum provision ya Pak. Kasih profesi. Gaji bulan khusus juga belum ada. Wah, luar biasa. Kita tepuk-tepuk buat Maria dong. Gaji bulan khusus pasti ada. Ya. Oke. Bisa-bisanya. September Oktober ini. Baik teman-teman, nanti kalau ada mau ditanyakan, tadi nomor handphone saya sudah ada ya, silakan nanti bisa dihubungi di jam kerja dan di hari kerja. Ya, terima kasih, tetap semangat semuanya. Sekali lagi kita beri aplaus untuk kita semua. Ya, oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kasih sekali lagi aplaus buat Pak Irfan. Selesai. 40 menit.